Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian. Ini adalah satu kenikmatan yang paling mewah yang dimiliki oleh makhluk Allah, terutama manusia. Jadi kenikmatan termewah itu adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat dalam keadaan lapang. Itu adalah nikmat yang paling mewah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena keimanan itu adalah fondasi bagi kita semua. Karena kalau tidak beriman, itu dalam ayatnya sangat tegas dikatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bihi lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Itu sudah jelas sekali Allah tegaskan dalam firman-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita semua, Nabi yang paling agung, Nabi tuntunan, pemimpin tauladan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kuliah subuh Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya tertarik ingin sharing tentang bekerja dengan ikhlas dan profesional, meneladani Nabi dalam dunia modern. Bekerja dengan ikhlas dan profesional, meneladani Nabi dalam dunia modern. Kenapa bekerja? Karena mudah-mudahan tidak salah. Nanti kalau salah koreksi. Satu-satunya agama di dunia yang nama agama itu dibuat dari kata kerja adalah Islam. Sekali lagi, satu-satunya agama di dunia yang nama agama itu dibuat dari kata kerja adalah Islam. Islam itu artinya adalah menyelamatkan, mendamaikan, menyerahkan. Aslama yuslimu Islam. Salima man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Salima, aslam, jadi kerja. Maknanya apa? Maknanya adalah bisa kita pahami bahwa di dalam Islam itu nilai itu dilihat dari kerja. Nilai itu dilihat dari bahasa Arabnya amal, bahasa Indonesianya kerja. Maka sering disebut amal usaha. Usaha, kerja, amal, kreasi.
bekerja, berusaha. Itu adalah yang dinilai di dalam Islam. Jadi bukan sesuatu yang given. Misalnya Anda keturunan siapa, itu kan given ya. Kita nggak bisa milih. Anda lahir di mana, itu nggak bisa milih. Jadi yang diajarkan dalam Islam itu ya siapapun Anda, apakah Anda ini beramal atau berusaha atau tidak, gitu ya. Gitu. Apakah Anda bekerja atau tidak, apakah Anda beribadah atau tidak, itu alat ukurnya. Tentu sebelum itu ya harus digarisbawahi, diawali dengan iman dulu, baru yang lain. Itu jangan asal kerja, tapi iman dulu baru yang lain. Ya. Karena tadi ayat yang dibacakan tadi, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, orang-orang yang tidak beriman atau kafir dan meninggal dalam keadaan kafir, la yuqbalu min ahadin, tidak akan diterima dari salah satu mereka, dari mereka itu milkul ardi zahab, seisi bumi emas. Jadi tidak diterima itu amalnya, walaupun amalnya itu seisi bumi berbentuk emas, di mana emas 1 gramnya aja udah 1,4 juta ya, kurang lebih ya. Sampai itu ya namanya berbahagia. Seisi bumi, bayangkan seberapa besar. Allah ingin menggambarkan, artinya amal segede apapun, sebesar apapun, kerja sekedar tidak ada iman, la yuqbal, tidak akan pernah diterima. Lahum adzabun alim, bagi mereka itu ada azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Itu. Jadi sebelum kerjanya iman dulu. Iman itu cukup. Seperti apakah orang beriman itu? Nah, ini ada lagi di dalam aturannya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman itu yang mana sih? Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Rasulullah. Summa lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan dalam imannya. Imannya itu makin kokoh, imannya itu makin kuat. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, kemudian mereka berjihad dengan harta dan jiwanya. Kalau di negara perang ya dengan jiwa, kalau di negara damai ya dengan hartanya. Kira-kira begitu ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Itu mereka, itulah orang-orang yang berimannya itu benar. Imannya itu benar. Baru kemudian bekerja. Jadi pondasi awal iman, baru bekerja, baru beramal, baru beribadah. Kita sholat nggak ada iman, nggak ada nilainya. Sholat tidak beriman, tidak ada nilainya. Amal tidak beriman, tidak ada nilainya. Amal nilainya tidak ada, ibadah tidak ada nilainya kalau tidak ada iman di dalam hati kita. Nah, setelah iman kita kokoh, juga salat subuh di antaranya untuk memperkuat iman kan beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Tuhan sampai datang yakin.
tentang iman. Ada tafsir mengatakan sampai wafat. Jadi ibadah-ibadah itu adalah untuk mengokohkan iman, untuk terus mengokohkan iman. Baru kemudian kita bekerja dengan ikhlas dan profesional meneladani Nabi dalam dunia modern. Mengenai bekerja secara ikhlas dan profesional, ada 4 poin yang bisa disampaikan. Yang pertama, ikhlas dalam bekerja. Jadi dalam bekerja itu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Kalau di dalam Al-Quran, baina farfin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Di dalam tubuh hewan itu kan ada farfin, ada tahi, ada kotoran, ada darah, ada baina farfin wa damin labanan khalisan, ada susu yang murni. Susu yang khalis, labanan khalisan, itu ada khalis, ikhlas. Khalis itu artinya tidak tercampur oleh darah, tidak tercampur oleh kotoran. Nah itu khalis. Nah, orang yang ikhlas dalam bekerja itu, kerjanya itu tidak tercampur oleh apapun. Ikhlas karena Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, profesionalisme dalam bekerja. Yang ketiga, menjaga amanah dan integritas dalam bekerja. Dan yang keempat, menjaga etika kerja dalam dunia modern. Jadi jemaah yang berbahagia, ini harusnya memang umat Islam itu harusnya sih paling keren ya dalam kerja apapun. Harusnya yang di perusahaan-perusahaan besar itu yang menjadi pimpinannya umat Islam, harusnya ya. Itu harusnya. Tapi kadang-kadang banyak yang umat Islam justru di bawah, gitu ya. Harusnya umat Islam itu senantiasa di atas ya. Nah, ini menjadi evaluasi kita semua, kenapa bisa begitu? Karena kalau sudah menjadi di atas itu dakwah itu mudah. Kan dakwah itu amar ma'ruf, nahi apa? Bapak Ibu, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, ini dalam bahasa itu ada amar, ada doa. Ada amar, ada doa. Kalau amar itu perintah itu dari mana ke mana? Perintah itu dari atas ke bawah, betul ya? Ya, perintah kalau kita merintah dari atas ke bawah, itu. Kalau doa, kita berdoa dari mana ke mana? Dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Dari bawah ke atas. Kalau umat Islamnya atau orang Islamnya di bawah, ya nggak bisa merintah, gitu. Sulit ya. Paling ngasih saran, gitu ya. Paling ngasih saran ya. Tapi kalau amar itu harus dari atas ke bawah. Makanya nahi munkar juga sama, mencegah kemunkaran ya dari atas ke bawah. Kan beberapa misalnya ormas Islam sweeping misalnya, ya kan karena posisinya bawah nggak bisa, akhirnya tertabrak oleh atas. Jadi merintah itu dari atas ke bawah. Jadi kalau orang Islam itu kerjanya keren, itu gampang dakwahnya. Itu gampang dakwah, lebih gampang, lebih mudah. Baik para jamaah yang berbahagia, yang pertama adalah ikhlas dalam bekerja. Bahwa ikhlas itu sangat penting ketika kita bekerja. Tadi ikhlas itu adalah bahwa dalam bekerja itu jangan mengharapkan selain keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ikhlas dalam bekerja ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah ikhlas adalah fondasi utama dalam bekerja.
dalam beramal, beribadah itu pondasi utama adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa. Tidaklah mereka itu diperintah menyembah Allah illa liya'budullaha mukhlishin, dengan ikhlas semata-mata karena lahu dinan hunafa, karena menjalankan agama. Jadi ikhlas itu adalah fondasi. Kira-kira kalau tidak ikhlas, ya nilainya tidak ada. Dalam hadis Rasulullah dikatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Jadi kalau niatnya baik maka baik, niatnya buruk maka buruk. Walaupun di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada penjelasan yang mengatakan bahwa begini, kalau perbuatan baik itu dari niat udah dinilai. Misalnya ini seorang muslim niat ingin sholat subuh berjamaah di masjid dari mulai malam sebelum tidur, itu dari mulai niat udah dihitung pahala. Nah, gitu ya. Kerennya Islam itu, enaknya Islam. Tapi kalau berbuat buruk belum. Misalnya gini, nanti saya ke kantor mau korupsi 2M, dari rumah udah niat, itu belum dihitung. Bapak Ibu belum dihitung dosa, belum. Berangkatlah ke kantor, sampai di kantor jam 8. Kemudian yang tadinya niat mau korupsi tiba-tiba tidak jadi. Dapat pahala apa dapat dosa? Malah dapat pahala. Dari rumah punya niat buruk sampai di TKP-nya tidak jadi, dapat pahala. Nah, itu enak ya. Dari rumah niat buruk sampai kantor niat korupsi, sampai kantor jadi korupsi, baru dapat dosa. Enak ya. Umat Islam itu enak ya. Baru niat kalau baik dapat pahala, kalau buruk tidak dapat dosa. Jadi dalam beramal ini niat. Ya, itu jangan sampai kita salah niat, kalah sama yang tidak muslim. Nah, jangan-jangan yang tidak muslim niatnya lebih kokoh. Niatnya itu lebih kokoh. Meskipun sesuai dengan keyakinannya ya. Niatnya lebih kokoh, sehingga banyak di antara yang tidak muslim justru lebih sukses. Iya kan? Lebih sukses, lebih berhasil, jabatannya lebih tinggi, misalnya di perusahaan atau di apa. Yang kedua, kita bekerja itu harus tidak boleh mengharapkan pujian. Ini menarik. Jangan jadi semacam, mohon maaf ada istilah penjilat dalam sekarang ya. Jadi kita bekerja itu harus betul-betul ikhlas karena Allah, artinya tidak mengharapkan pujian manusia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ayatnya. Kalau engkau mau mengharapkan bertemu dengan Tuhan engkau, Tuhan Anda, Tuhan kalian, Tuhan kamu, maka beramal solehlah dan tidak mencampurkan ibadah dengan apapun. Tidak boleh mencampuri dengan ingin dipuji. Ikhlas saja karena Allah. Mau dipuji, mau gak dipuji, ya urusannya. Dalam sebuah hadis dikatakan man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah faltatihi maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa la ya'ti an-nas ma yuhib an yu'ta ilaihi. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir,
serta memperlakukan manusia sebagaimana ia ingin diperlakukan. Nah, maksudnya manusia itu kan tidak suka juga kalau ada orang bekerja karena ingin dipuji, itu nggak suka. Caper ya. Tidak boleh caper. Tidak boleh caper kepada manusia lain. Ikhlas saja. Dalam posisi apapun, dalam proses profesi apapun, dalam keahlian apapun, dalam bidang apapun. Nah, sebetulnya kalau pemimpin yang keren itu tahu kalau ini bawahannya ini ikhlas tidak gitu ya, kerjanya tulus tidak, itu tahu sebetulnya. Yang ketiga, ikhlas itu harus muncul dalam seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam bekerja, dalam arti dalam seluruh aspek kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'lamu sirrakum wa najwakum wa ya'lamu ma taksibun." Karena Allah itu tahu. Mau kita sembunyi-sembunyi, mau kita terang-terangan, Allah itu tahu. Dan ada hadis mengatakan, "Man amila lillah fa huwa ajrun lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang bekerja karena Allah, maka baginya ada pahala dunia wal akhirah. Pahala dunianya mungkin kesuksesan, jabatan, kesehatan, pahala akhirnya nanti mendapatkan surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ikhlas dalam bekerja itu adalah bekerja harus menghindari riya dan cari berkah. Jangan riya. Riya itu adalah ingin dilihat orang. Atau selain dia itu sum'ah, ingin didengar orang. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Apa yang kita infakkan itu sesungguhnya adalah untuk diri kita dan tidak ada, dan janganlah menginfakkan selain karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin muslim yang keren. Jadi bekerja ini hanya tidak riya dan mencari berkah. Iyyakum warriya fa innahu asyirkul asghar. Hati-hati dengan riya karena dia adalah musyrik kecil. Jadi kalau kita masih ingin dipuji orang, siapapun ya, itu udah musyrik kecil. Kalau ingin dipuji Allah aja lah. Ya. Ingin dipuji Allah, jangan ingin dipuji manusia. Nah, ini sulit memang. Belajar ikhlas dalam bekerja ini sulit, dan ini akan bisa dilakukan seandainya kita pelan-pelan membiasakan diri untuk melaksanakannya. Baik, yang kedua, ini tadi ayatnya, profesionalisme. Profesionalisme dalam bekerja, kita bekerja harus profesional. Bahkan umat Islam ini harusnya yang paling profesional. Orang hadisnya jelas, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Sesungguhnya Allah senang kalau seseorang itu bekerja dengan yutqin, dengan profesional dan sungguh-sungguh, itqan. Kita diperintah kalau bekerja profesional, Allah suka. Kalau kita kerja asal-asalan, tidak sungguh-sungguh, tidak profesional, Allah tidak suka. Kebalikannya begitu. Apa saja kaitan dengan profesionalisme? Yang pertama adalah profesionalisme adalah tuntutan iman dan takwa. Jadi seorang yang bertakwa, beriman pasti profesional. Kenapa ada ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam ayat itu dikatakan beramalah
Karena Allah akan melihat, Rasul akan melihat, orang-orang mukmin akan melihat, dan wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti akan ditunjukkan amalan kalian. Jadi kalau tidak profesional kita akan ketahuan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Yang kedua, menjaga amanah dan kualitas kerja seperti Rasulullah. Wah, ini Rasulullah itu paling nggak bisa digambarkan lagi, ya, sulit ya. Seperti siapa kalau sekarang itu sulit. Rasulullah itu mau seorang yang aman. Yang kedua, menjaga kualitas kerja. Jadi amanah juga, kualitas kerja juga. Kadang-kadang ada orang yang amanah tetapi kualitas kerjanya buruk. Ada yang tidak amanah, kualitas kerjanya bagus. Rasulullah ini dua-duanya. Mungkin tidak berlebihan ya, mungkin seperti para pendahulu kita. Seperti kalau dalam ini Pak AR mungkin lah, kira-kira begitulah. Contoh kecilnya yang dekatnya Pak AR, Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, kira-kira begitulah. Tapi Rasulullah itu lebih jauh keren lagi. Kita kalau mendengar kisahnya Pak AR aja geleng-geleng bang, luar biasa ya. Ini Rasulullah ini jauh lebih jauh lagi menjaga amanah dan kualitas kerja. Yang ketiga, disiplin dan ketekunan sebagai kunci profesionalisme. Umat Islam ini harusnya yang paling disiplin, ya, yang paling disiplin dalam kerja, yang paling tekun dalam bekerja. Rasulullah bersabda, inna ahabbal a'mal wallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal itu yang paling dicintai Allah adalah amal yang dawam, terus-menerus walaupun sedikit. Jadi sebetulnya dalam dunia profesional, kalau kita cek lagi, seorang sukses itu sebetulnya bukan karena pinter, karena adwamnya itu. Karena fokus dawam terus-menerus. Maka sering dicontohkan misalnya, saya baru baca di medsos, itu yang punya Honda, dulunya itu seorang yang sakit-sakitan waktu kecilnya itu, sekolahnya tidak naik kelas, DO dan lain sebagainya. Tapi karena terus istiqomah, maka seperti apa yang terjadi sekarang? Ya sebenarnya itu bisa kita ikuti. Harusnya umat Islam lah yang paling disiplin, yang paling tekun. Dan itu banyak ya, orang-orang keren itu biasanya disiplin, tekun. Misalnya dalam mengajar, orang-orang yang dosen-dosen hebat itu biasanya begitu kisahnya. Misalnya jam 7.30 jadwal mengajar, beliau jam 7 udah di kelas. Disiplinnya begitu. Di situ ya. Jadi sebetulnya butuhnya disiplin dan tekun. Termasuk dalam sholat, disiplin, tekun. Disiplin sholatnya tepat waktu. Jangan kayak kawan saya bercanda, sholatu ala waqtiha. Sholatu ala waqtiha, sholatlah di atas waktunya. Ala artinya di atas. Selalu hampir akhir. Bukan begitu. Sholat pada awal waktunya. Yang keempat, profesionalisme itu artinya apa? Mengutamakan akhlak dan etika dalam profesionalismenya. Maka ada ayat mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah ini menyampaikan dengan dua kata penguat. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau
la sungguh ala khuluqin adzim, berada pada akhlak yang agung. Ini Allah yang memuji. Wa innaka la ala khuluqin. Jangan dibaca panjang. La ala, kalau la ala tidak. Kalau la sungguh berada pada akhlak yang agung, berbudi pekerti yang agung. Ini Rasulullah dalam profesionalismenya itu luar biasa, akhlak dan etikanya. Dalam dunia perdagangan, akhlak dan etikanya dijaga. Dalam menjadi pemimpin, siapa yang tidak kagum dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam menjadi seorang ayah, lau kanat Fatimah binti Muhammad sarqat laqata'tu yadaha, kata Rasulullah. Seandainya Fatimah binti Muhammad ini yang mencuri, saya yang sudah potong kedua tangannya. Kalau zaman sekarang kan kebalikannya ya. Kalau anak saya ini yang mencuri, saya bela. Sekarang beda begitu. Kebaliknya. Masya Allah. Sulit memang ini, Rasulullah ini sudah sekali untuk diikuti. Tetap bukan tidak mungkin. Yang ketiga, menjaga amanah dan integritas dalam bekerja. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah amanah sebagai cerminan iman dan takwa. Artinya apa? Seorang yang beriman itu pasti amanah. Itu. Jadi kalau seorang tidak amanah, ya imannya berarti bermasalah, takwanya bermasalah. Allah Subhanahu wa taala beriman berfirman, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Tapi kadang-kadang begitu. Kalau sudah punya amanah kadang-kadang suka lupa. Kalau udah turun lagi baru sadar. Oh iya juga ya, dulu pas menjabat. Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begini? Baru sadar. Dalam hadis dikatakan la iman, hadis riwayat Ahmad, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak aman. Nah, ini kalau diterjemahkan begitu serem ya. Jadi seorang yang tidak aman ya tidak beriman. La dina liman la ahdalah, tidak ada agama bagi seorang yang tidak menepati janjinya. La dina liman la ahdalah. Itu harus direfleksikan. Jangan sampai kita mukmin dan muslimnya di KTP ketika soal amanah kita kalah kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang integritas amanahnya itu kita kalah. Yang kedua, terkait dengan integritas dan amanah, integritas adalah konsistensi antara kata dan perbuatan. Ini sulit sekarang ya. Kata A, B, kalau ngomongnya A berlaku B, ngomongnya B berlaku A. Ini sering terjadi. Apalagi di era disrupsi. Saya ngeri juga kalau era disrupsi ini. Era disrupsi itu kan sesuatu yang salah kalau diulang-ulang menjadi kebenaran. Ngeri ya. Jadi kalau yang makainya nggak beriman, ngeri. Sesuatu yang salah diulang-ulang di berbagai medsos, di berbagai platform, di berbagai media disampaikan menjadi kebenaran baru. Ngeri ya. Padahal dalam Islam itu nggak boleh. Dalam Islam itu harus konsisten antara kata dan perbuatan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Yang kedua, hadis Rasulullah, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat, lisan orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Jadi ini sulit nih. Zaman sekarang ini sulit nih. Antara konsisten antara kata dan perbuatan. Ya, apalagi kalau kita ditakdirkan masuk dunia politik, waduh, kadang-kadang ngeri. Politik itu kadang-kadang bukan kebenaran, tetapi dukung siapa. Masuk ke golongan mana itu ngeri. Yang ketiga, menghindari kecurangan dan riya dalam bekerja. Dalam bekerja jangan sampai curang. Nah, ini umat Islam nih prinsip. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Allah menyampaikan, wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah war rasul, dan mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Itu. Man ghasya, kata Rasulullah, man ghasya falaisa minni, barang siapa yang menipu maka dia bukan golonganku. Nah, ini ngeri-ngeri ya. Curang dan riya. Kita ini, saya termasuk ngeri. Curang itu kayaknya karena diulang-ulang menjadi hal biasa. Berapa banyak itu para calon yang tidak jadi biasanya menyampaikan untuk mencalonkan ini harus sekian, harus nyediain apa, itu ngeri sekali. Mudah-mudahan kita semua tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keberkahan dalam bekerja dengan amanah dan integritas. Jadi kalau kita bekerja itu amanah, maka kita ini akan berkah. Kalau bekerja ini integritas, maka akan dapat berkah. Akan dapat berkah, dapat nikmat. Cuma berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair al-ilahi fi syai', bertambahnya kebaikan yang diridhoi Allah dalam sesuatu. Maka sering saya bilang gini, kalau seseorang jabatannya tinggi itu belum tentu berkah. Seseorang misalnya dalam pemilihan terpilih itu belum tentu berkah. Seseorang itu kaya belum tentu berkah. Gitu. Tapi kalau kayanya itu dia menjadi banyak beramal, itu baru berkah. Kalau dia menjadi pemimpin dipilih, kemudian dia mampu berbuat baik untuk banyak orang, untuk masyarakat, untuk umat, untuk agama, itu baru berkah. Maka kesimpulan saya, berkah itu adalah iman dan takwa. Gitu. Kan suka, wah dia berkah hidupnya ya, banyak uangnya, itu belum tentu berkah. Karena Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa sedih, kalian itu akan tetap tinggi kalau seandainya kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Iman dan takwa ini mau jadi apapun, kalau tetap dalam iman dan takwa, itu namanya berkah. Walaupun beberapa waktu lalu saya ketemu orang Arab, kata orang Arab itu barakallah,
Bapak Ibu sering bilang tabarakallah, ya. Lalu saya bilang berkah. Iya saja. Lalu apa kata orang Arab itu? Berkah maknanya swimming pool. Apa swimming pool? Kolam renang. Jadi kalau kita bilang berkah itu artinya kolam renang. Yang benar itu adalah barakah, ya, bukan berkah. Karena di Arab nggak ada adanya ia. Kalau birkah kolam renang. Kalau barakah baru berkah. Tapi seringkali kita menyebutnya berkah, ya. Baik, para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, yang terakhir menjaga etika dalam dunia kerja. Etika kerja adalah refleksi keimanan juga, ya. Refleksi keimanan, karena seorang yang imannya kuat dia akan menjaga etika dalam bekerja. Yang kedua adalah kejujuran dan integritas, pilar utama etika bekerja. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Yang ketiga, kejujuran dan integritas adalah pilar utama etika kerja. Yang ketiga, menghormati waktu dan disiplin dalam bekerja. Nah, ini sebetulnya umat Islam yang paling disadarkan untuk menghargai waktu. Dan yang keempat, berakhlak baik dalam berinteraksi kerja, mengedepankan sopan santun dalam bekerja. Hadis Rasulullah mengatakan, al-mu'min alladzi yukhalidun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladzi la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan manusia yang lain kemudian dia sabar menghadapi gangguan-gangguan mereka. Ya pasti ada aja kan gangguan kalau kita bermasyarakat. Khairun lebih baik dari orang yang tidak bergaul dengan manusia yang lain, ya, wala yasbiru ala adahum, dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan mereka. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi umat Islam ini sekali lagi harusnya umat Islam ini adalah terdepan dalam bekerja, dalam beramal. Jadi umat Islam itu jangan mengandalkan yang sudah given. Kalau yang sudah given nggak ada nilainya, karena itu sudah given. Tapi yang dinilai adalah seberapa kita beramal, seberapa kita beribadah, seberapa kita bekerja, dan tentunya diawali dengan keimanan yang harus tetap kita kokohkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Ini masih ada waktu sekitar 7 menit. Monggo barangkali ada yang ingin disampaikan, di-sharekan, dipertanyakan, dipersilakan. Mas. Ya, mungkin masih ada waktu 7 menit ya, Pak. Boleh pertanyaan. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, dari MC aja. MC yang bertanya. Ya. Boleh nanya urusan lain juga boleh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan keberkahan, Ustaz, keberkahan. Amin, amin ya Allah. Dan juga para
Jadi alhamdulillah ya setiap Ahad pagi ada kajian pekan dan insya Allah bisa menghasilkan kita. Temanya pun juga bervariasi sehingga berbeda wawasan kita. Nah tema pada pagi hari ini insya Allah menarik ya untuk kita yang memang masih bekerja atau berusaha dan lain-lain atau berusaha bisnis sebagai yang lintas dan profesional kita dari dalam dunia modern. Nah yang ingin kami tanyakan adalah terkadang di dunia kerja ataupun dunia bisnis itu godaan banyak, baik yang sifatnya secara langsung ataupun tidak langsung, terutama hal-hal yang menyangkut tentang ya tadi berbau KKN, korupsi, nepotisme seperti itu. Ya. Nah, pada saat misalnya kita punya potensi gitu ya, kita ini ingin diberikan ataupun ingin di meluruskan sesuatu dengan CV tertentu, misalnya ada sebuah proyek ini kalau deal nanti kamu akan saya berikan sekian gitu Ustaz. Meskipun kita nggak minta nih posisinya, tapi kalau nanti deal kamu akan saya berikan sekian. Nah, di sisi lain kami sebagai pekerja yang memang sudah digaji oleh perusahaan yang sudah diangkat demikian. Kira-kira dalam Islam pada saat kita sudah bekerja, kita sudah digaji perusahaan, itu pun kita lakukan sesuai dengan jam kerja, tapi pada sisi lain itu ada orang yang memang menawarkan ke kita, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ini deal, nanti saya berikan sekian gitu, meskipun kita tidak minta. Kira-kira kalau dalam Islam seperti apa? Walaupun nanti misalnya boleh diterima, itu nanti diperuntukkannya untuk apa? Kalau memang tidak, seperti apa kita dari Islam? Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini problem modern saja, Pak ya. Dalam dunia modern itu, dalam bekerja seringkali kita sudah digaji. Nah, ini pertanyaannya, yang mau memberikan bonus ini perusahaan atau klien? Nah, itu Mas. Klien. Nah, ini menarik. Orang yang integritasnya tinggi, imannya tinggi itu pasti dia tidak menerima itu, ataupun kalau menerima dia laporkan ke perusahaan. Kalau itu dilakukan, insya Allah pimpinan itu akan melihat juga, bukan berarti kita ria ya. Jadi uang yang itu tadi atau sesuatu tadi dari klien tadi yang kita kasihkan ke perusahaan itu, jangan takut. Kalau imannya tinggi itu nggak khawatir, orang udah digaji gitu ya. Allah akan ganti dengan dari yang lain. Dan itu saya pernah dengar cerita itu dari salah satu pimpinan kampus. Ya itu integritasnya baik sekali. Ya kan suka ada aja yang apalah ngasih amplop atau apa gitu ya. Nah itu amplopnya beliau masukkan aja ke sorong. Nah, nanti ketika ada mahasiswa yang misalnya telat bayaran itu mengadu ke beliau, kebetulan membidangi mahasiswa, nah, kasih aja dari sini. Jadi kalau seandainya kita integritasnya tinggi itu tenang, hati itu tenang ya. Meskipun mungkin ya hanya sebagai hadiah ya, sebetulnya boleh-boleh saja ya, karena hadiah ya, sifatnya hadiah. Tapi kalau integritasnya ditingkatkan lagi, itu lebih tenang lagi. Itu kan. Tapi kalau janji lalu mempengaruhi kebijakan kita, sebaiknya jangan diterima. Kalau dari awal udah janji ya, Pak, kalau Bapak ini nanti dapat jangan diterima. Gitu. Tapi kalau hadiahnya ala kadarnya ya. Karena dia juga ketahuan kalau ala kadarnya ya. Itu kalau ala kadarnya ya nggak apa-apa. Misalnya ya hanya dapat ke satu daerah, pulang-pulang dikasih oleh-oleh keripik itu sih.
kalau audionya gede-gede itu, wah itu kalau bisa ditolak, kalau kira-kira tidak bisa ditolak, sampaikan aja ke perusahaan. Mungkin nanti perusahaan akan ada kebijakan lain. Ini mohon maaf Pak, ini saya nggak bisa nolaknya, ini nanti sisakan. Pokoknya kalau integritasnya dijaga, rezeki itu bisa. Mungkin rezekinya misalnya tidak berbentuk uang ya, kesehatan lah gitu ya. Ya, yang paling tidak terasa sebetulnya itu ketenangan jiwa itu. Masih nggak tenang tuh. Apalagi mau sedikit besarnya pasti pengaruh dari itu ya, dari aksi kita itu. Gitu Pak ya. Terima kasih, pertanyaan yang keren sekali ya, dan kontekstual ya, dunia modern. Terima kasih kepada Bapak, dan mohon maaf juga pada para jemaah. Berhubung ini sudah Bapak ya, berhubung ini sudah MC udah punya pertanyaan MC? Punya pertanyaan? belum. Kita